teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani Sambobungin dari Prodi Teologi Angkatan 2021 dengan NIM 2020218152. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gender feminis, postkolonial, dan postmodernisme. Ya, gender adalah konstruksi sosial yang mengacu pada peran, perilaku, dan identitas yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya. Ya, berbeda dengan seks yang merujuk pada ciri-ciri biologis, gender lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh norma sosial. Feminisme adalah gerakan yang berupaya menghapus ketidakadilan berbasis gender dan memperjuangkan kesetaraan. Gender ini berfokus pada membebaskan perempuan dari diskriminasi yang terjadi di berbagai ranah kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Ya, adapun perkembangan feminisme pada abad gelombang yang pertama di abad yang ke-19 hingga abad ke-20 berfokus pada hak-hak dasar perempuan terutama pada hak suara. Dan di gelombang kedua di tahun 1960-an sampai 1980-an meluas ke isu reproduksi, keluarga, kerja, dan kekerasan berbasis gender. Kemudian di gelombang yang ketiga pada tahun 1990-an menyadari adanya berbagai identitas dan pengalaman perempuan yang berbeda, memperkenalkan konsep interseksionalitas. Dan pada gelombang yang keempat, sejak tahun 2010-an, lebih terhubung dengan media sosial dan berfokus pada pelecehan seksual, representasi perempuan, serta hak-hak LGBTQ+. Ya, kita masuk di materi feminisme postkolonial. Feminisme postkolonial adalah pendekatan yang mengkaji peran gender dalam memperhitungkan sejarah kolonialisme dan dampaknya. Gerakan ini menyadari bahwa pengalaman perempuan di negara-negara bekas jajahan sangat berbeda dengan perempuan-perempuan di Barat, sehingga analisis gender harus memperhatikan konteks sejarah dan budaya lokal. Teori feminisme postkolonial merupakan kajian yang mengkhususkan diri pada persoalan yang dialami oleh perempuan yang terjajah pada pasca kolonialisme. Ya, penekanannya pada keberadaan kaum perempuan sebagai sosok yang mengalami penderitaan ganda atau korban dari dua ideologi imperialisme dan patriotis yang harapannya agar marginalisasi perempuan yang terjadi karena peninggalan kolonialisme berhasil dilihat dan diidentifikasikan sebagai permasalahan terhadap kemanusiaan bersama. Nah, adapun teori postkolonial menurut Edward Said, postkolonial sebagai sebuah kajian muncul pada tahun 1970-an. Studi postkolonial di Barat salah satunya ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme di tahun 1978 karya Edward Said, yang kemudian disusul dengan sejumlah buku lainnya yang masih terkait dengan perspektif Barat dalam memandang Timur. Ya, pemikiran Edward ini menekankan bagaimana pandangan masyarakat Barat teori postkolonialisme. Pemikiran Edward Said mengenai politik, budaya, dan resistensi postkolonialisme berasal dari dua suku kata, yaitu post yang berarti sesudah dan kolonialisme yang berarti penjajahan. Ya, postkolonialisme mencoba untuk mengkritik politik supremasi Barat yang bersifat oksidental dan paradigma sosial yang berlaku sejak masa penjajahan, yang sebenarnya tidak memperhatikan posisi kebudayaan non-Barat atau budaya Timur.
Feminisme postkolonial memiliki dasar pandangan yang berakar dari penolakan universalitas. Pengalaman perempuan hidup di negara bekas jajahan sangat berbeda dengan perempuan yang hidup pertama. Hal ini karena para perempuan di dunia ketiga menanggung beban penindasan yang lebih parah. Tidak hanya penindasan gender, tetapi mereka juga mengalami penindasan antara bangsa, suku, ras, dan agama pada masa penjajahan. Pada masa kolonial, perempuan barat kerap digambarkan sebagai sosok yang suci dan baik. Hal ini bisa kita lihat di teks novel Jane Eyre atau Pride dan Prejudice atau lukisan pada zaman tersebut. Pada waktu yang sama, perempuan Asia menjadi sasaran fantasi seksual pria barat dan image yang negatif, misalnya saja wanita India memakai sari dianggap tidak senonoh, padahal kain tersebut adalah budaya yang dikenakan di India. Dalam buku Beverly Lindsay menerangkan bahwa hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pada awalnya, feminisme postkolonial muncul karena banyaknya teori postkolonial yang bersubjekkan laki-laki. Faktor lainnya itu karena adanya isu ras serta gender yang sangat minim dan tidak melihat dampak kolonialisme pada perbedaan antara negara dan konteks budaya setiap bangsa. Selain itu, feminisme postkolonial muncul sebagai kritik keras dari pemikiran feminisme barat. Mengapa terjadi demikian? Karena adanya generalisasi pemikiran feminisme barat terhadap operasi perempuan di dunia ketiga dan perbedaan konteks perempuan barat dan timur. Adapun asumsi feminisme postkolonial memberikan asumsi bahwa perempuan di dunia ketiga yang mengalami penindasan dari penjajah dan patriarki digambarkan sebagai sosok yang subaltern, inferior, marginal, subordinat, dan terikat pada tradisi kekeluargaan serta selalu menjadi korban stereotip. Adapun tokoh-tokoh teori feminis postkolonial, yang pertama yaitu Gayatri Spivak. Spivak berfokus pada bagaimana perempuan subaltern atau yang terpinggirkan berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan suara dalam konteks postkolonial. Yang kedua yaitu Chandra Talpet Monetti. Monetti berargumen untuk memahami pengalaman perempuan melalui lensa lokal dan kontekstual, serta menekankan pentingnya solidaritas lintas budaya. Adapun konsep kunci dari feminisme postkolonial yaitu yang pertama intersectionality atau persilangan identitas. Feminisme postkolonial menggunakan konsep intersectionality untuk menunjukkan bagaimana identitas gender berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti ras, kelas, dan agama. Perempuan di negara pasca kolonial sering mengalami diskriminasi yang lebih kompleks, di mana penindasan berbasis gender juga melibatkan rasialisme dan kemiskinan. Yang kedua yaitu representation atau perwakilan. Feminisme postkolonial mengkritik bagaimana perempuan dari negara-negara non-barat sering direpresentasikan secara negatif atau stereotipikal oleh budaya barat. Contohnya, perempuan dari dunia Arab sering dianggap tertindas atau tak berdaya, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu agensi. Pentingnya agensi atau otonomi perempuan dalam mengatur hidupnya sendiri adalah prinsip dasar dalam feminisme postkolonial. Posisi perempuan seringkali dirongrong oleh kolonialisme dan patriarki lokal.
Sehingga feminisme postkolonial menyoroti perjuangan perempuan untuk mengklaim ruang otonomi dalam masyarakat yang kompleks. Berikutnya yaitu perspektif gender dalam feminisme postkolonial. Kritik terhadap feminisme barat. Feminisme postkolonial sering mengkritik feminisme barat yang dianggap gagal untuk memahami dan menghormati konteks budaya dan ekonomi yang berbeda. Feminisme barat cenderung menguniversalkan pengalaman perempuan tanpa menyadari keragaman konteks lokal. Pengalaman perempuan di dunia pasca kolonial. Setelah berakhirnya kolonialisme, perempuan di negara-negara bekas jajahan menghadapi berbagai kendala struktural seperti kemiskinan, eksploitasi tenaga kerja, dan subordinasi budaya. Misalnya, perempuan pekerja di Asia dan Afrika sering dihadapkan pada kondisi kerja yang buruk sebagai dampak dari globalisasi dan sistem ekonomi yang tidak adil. Contoh kasusnya, feminisme postkolonial menyoroti isu-isu seperti praktik adat yang dianggap represif oleh feminis barat, seperti pemakaian jilbab atau tradisi keluarga. Dengan pendekatan postkolonial, keputusan perempuan untuk mengenakan pakaian atau menjalani budaya tertentu dipandang sebagai pilihan yang mungkin memiliki makna berbeda dalam konteks lokal. Berikutnya yaitu materi feminisme postmodern. Feminisme postmodern adalah pendekatan yang meragukan narasi besar dan asumsi universal tentang pengalaman perempuan, serta menolak gagasan identitas yang tetap. Feminisme postmodern mengajukan pemahaman bahwa gender dan identitas bersifat fluid dan terbentuk dari proses interaksi sosial. Postmodernisme adalah gerakan filosofis yang mempengaruhi seni pemikiran kritis sepanjang abad ke-18. Karya dalam postmodernisme cenderung memiliki sikap penolakan atau ironi terhadap narasi yang diterima secara umum. Namun, istilah postmodernisme sekarang telah merujuk pada rangkaian yang luar biasa beragam, meliputi berbagai praktik kultural, penulis, pekerja seni, pemikir, dan ulasan teoritis mengenai modernitas tingkat lanjut. Istilah ini merujuk pada arti yang lebih umum, berupa perubahan radikal dalam cara berpikir yang diwarisi dari pencerahan Eropa pada abad ke-18. Istilah postmodernisme sendiri pertama kalinya digunakan pada tahun 1950-an oleh para kritikus yang berusaha menjelaskan apa yang mereka anggap sebagai suatu jenis baru eksperimen sastra yang muncul, namun bergerak melebihi modernitas budaya. Pada awal abad ke-80-an, istilah tersebut bergeser dari gambaran mengenai serangkaian praktik estis yang meliputi ironi bermain-main kesadaran diri. Postmodernisme memahami bahwa martabat manusia harus dijunjung tinggi. Postmodernisme sebagai cara pandang radikal terhadap modernisme yang lebih utama ialah jangan menggunakan wacana umum yang pada akhirnya tetap menempatkan posisi perempuan dan semakin memojokkan perempuan pada peran gandanya. Wacana tersebut harus bersifat dekonstruktif, yakni akan keinginan untuk skeptis atas segala sesuatu, segala bentuk kebenaran mutlak, pengetahuan, kekuasaan, dan bahasa, dan melihat hal tersebut hanya sebagai representatif dan politis bagi kepentingan laki-laki sebagai kaum dominan. Dengan kata lain, perempuan harus melakukan penolakan kritis atas sistem relasi gender yang terartikulasikan melalui bahasa yang sebenarnya menunjukkan pada
ideologi dan praktik patriarki. Ya, adapun konsep kunci dari feminisme modernisme yaitu gender performativity. Judith Butler memperkenalkan konsep bahwa gender bukanlah sesuatu yang dimiliki, tetapi sesuatu yang dilakukan atau performatif, yang artinya bahwa gender adalah hasil tindakan yang diulang dan diperkuat oleh budaya dan bukan bawaan yang tetap. Yang kedua yaitu fluiditas identitas. Identitas gender dianggap cair dan dapat berubah berdasarkan konteks sosial dan budaya. Ya, feminisme postmodern menolak gagasan bahwa gender hanya terdiri dari dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Berikutnya itu decentering atau pemutusan ulang. Ya, pendekatan postmodern menolak perspektif biner gender yang kaku dan dominasi satu perspektif, memberikan ruang bagi identitas gender yang lebih beragam. Ya, perspektif gender dalam feminisme postmodern. Kritik terhadap esensialisme gender. Ya, feminisme postmodern menolak gagasan bahwa gender bersifat esensial atau tetap. Ya, dengan demikian, pengalaman perempuan sangat bervariasi dan tidak dapat digeneralisasikan berdasarkan kategori biologis atau identitas tetap. Ya, berikutnya gender sebagai konstruksi sosial. Feminisme postmodern memandang gender bukan sebagai kenyataan alami, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus-menerus dibentuk oleh norma dan interaksi sosial. Contoh kasusnya misalnya penolakan terhadap stereotip gender, pengakuan atas identitas gender non-binar, dan interpretasi ulang terhadap simbol-simbol gender di masyarakat. Feminisme postmodern mendorong pemahaman bahwa perempuan atau laki-laki tidak harus terpaku pada peran atau ciri-ciri yang stereotipikal. Ya, adapun perbandingan feminisme postkolonial dan postmodernisme dalam konteks gender, ya, kesamaan keduanya mengkritisi feminisme barat yang dianggap terlalu universal dan sering mengabaikan konteks lokal. Keduanya pun mengakui bahwa pengalaman gender dapat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ras, kelas, dan budaya. Adapun perbedaan dari kedua feminisme ini, feminisme postkolonial lebih berfokus pada dampak kolonialisme dan sejarah panjang penindasan kolonial, sementara feminisme postmodern menekankan fluiditas identitas dan kritik terhadap struktur sosial. Perbedaan yang kedua yaitu feminisme postkolonial cenderung berusaha menjaga konteks lokal dan menghormati tradisi yang dianggap penting oleh masyarakat lokal, sedangkan feminisme postmodern lebih cenderung melihat segala hal sebagai konstruksi sosial yang dapat diubah. Materi selanjutnya yaitu implikasi dan relevansi dalam konteks saat ini. Yang pertama yaitu globalisasi dan pengaruh budaya barat. Globalisasi membawa norma-norma budaya barat ke seluruh dunia yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Perspektif feminisme postkolonial dan postmodern sangat relevan dalam menangani isu-isu ini, terutama dalam menyikapi ketidakadilan yang dialami perempuan di dunia global. Yang kedua yaitu gerakan hak asasi gender dan kebebasan ekspresi. Dalam konteks saat ini, pengaruh dari kedua pendekatan feminisme ini sangat terlihat dalam gerakan kesetaraan gender dan kebebasan ekspresi. Misalnya hak perempuan untuk memakai atau tidak memakai pakaian tertentu, atau hak komunitas LGBTQ+
untuk diakui adalah beberapa isu yang diperjuangkan dalam perspektif ini. Yang ketiga yaitu isu kontemporer. Feminisme postkolonial dan postmodern menyoroti pentingnya representasi perempuan yang adil di media, kebijakan yang menghormati konteks lokal, dan pengakuan atas keberagaman gender di dunia global. Ya, baik teman-teman, adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah feminisme postkolonial dan postmodern merujuk pada perlunya pendekatan interdisipliner dalam analisis gender. Kedua perspektif ini sangat melengkapi dalam memahami kompleksitas pengalaman gender di berbagai belahan dunia. Dengan menyadari kebutuhan untuk menghormati konteks lokal dan beradaptasi dengan realitas postmodernisme, feminisme masa depan akan semakin berfokus pada analisis gender yang lebih kaya, adil, dan inklusif. Nah, demikian materi yang dapat saya tampilkan teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti dan mendapatkan ilmu baru dari materi yang saya paparkan ini. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih.